katanya pistolnya gak ada pelurunya. Bagaimana Miss Cowgirl bisa membela kebenaran, menceritakan kebenaran kalau senjatanya gak ada ya? Sudahlah, kita nggak usah ngeributin Miss Cowgirl. Sekarang kita mau sekolah minggu ya. Kalian siap? Ya. Kok nggak ada suaranya? Lemes nih, lemes. Kalian siap? Siap. Gitu dong. Kalau Bu Ambar menyapa, halo anak-anak, kalian ingat jawabnya apa? Hola, Bu Ambar. Iya, kalau Bu Ambar sapanya, yuhu, kalian jawabnya apa? Ya. Pinter. Kalau Bu Ambar bilang, ada sekolah minggu? Yes. Pinter. Kita ulangi ya. Halo anak-anak. Hola, Bu Ambar. Ih, pinter. Yuhu. Ya. Ada sekolah minggu. Yes. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau tenangkan diri kita. Kita mau menyanyi lagu A Gift to You. Musik. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I am, all you given me, all you Given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi ya, kita pujikan lagu ini. A gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Semua yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita, semuanya adalah pemberian Tuhan yang kita harus berikan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau lanjutkan sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Bu Ambar. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah menjaga kami menjaga kami dari malam dari malam sampai pagi. sampai pagi. Kami mau Kami mau memuji Engkau memuji Engkau dan mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Pimpin kami, Pimpin kami, berkati kami. berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Amin. Anak-anak, hari ini sekolah minggu akan belajar tentang seorang yang sangat luar biasa taat kepada Tuhan. Taatnya, setianya, sampai dia harus mati. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu yang berkata demikian. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Bisa ya kita belajar lagu ini pelan-pelan. Musik. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, seperti Stefanus. Dia taat sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, seperti Stefanus. Dia taat sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, seperti Stefanus. Dia taat sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati. Taatlah, taat selalu. Taatlah sampai mati. Ya, kita harus setia dan taat sampai akhir hidup kita. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dan yang ke-7. Dalam Kisah Para Rasul ini tentang seorang diaken
Yang minggu lalu kita belajar 7 orang yang dipilih oleh para rasul, salah satunya bernama Stefanus. Nah, di sini Stefanus menyatakan dirinya bahwa dia adalah orang yang taat sampai akhir. Itulah tema kita minggu ini. Bu Ambar akan membacakan sebagian firman Tuhannya ya. Kalian duduk yang manis, dengarkan Bu Ambar membacakan. Kalau kalian sudah bisa membuka Alkitab, yuk buka Alkitabnya. Kemudian baca sama-sama dengan mama papa di rumah. Oke, demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampilan beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, seterusnya ya. Kemudian lanjut anak-anak. Berikutnya, hasil dari semuanya itu, kemudian Stefanus mengalami satu hal. Nih, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua yang dikatakan oleh Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, anak-anak, dengarkan ceritanya, duduk yang manis. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, capeknya Miss Gaugel kejar boy itu. Udah nakal ya. Sungguh, aku bukan orang hebat ketika kudaku kabur. Ketika Miss Gaugel gak bawa pistol ketinggalan. Kalaupun bawa, kalau tidak ada pelurunya juga bagaimana? Aku bukan orang hebat, gak bisa membela kebenaran. Tapi anak-anak, Miss Gaugel mau cerita tentang satu orang bapak yang bernama Stefanus. Kalian tahu Stefanus? Loh, bukan teman sekolahmu. Juga bukan temannya papa yang namanya Bapak Stefanus. Ini lain. Ini Bapak Stefanus yang ada di dalam Alkitab. Kalian ingat cerita minggu lalu? Para rasul memilih 7 orang yang berhikmat, penuh dengan Roh Kudus untuk membantu pekerjaan para rasul. 7 orang itu salah satunya adalah Bapak Stefanus. Wah, Bapak Stefanus itu sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Dia melakukan banyak perkara ajaib, menyembuhkan orang, memberitakan kepada banyak orang tentang siapa Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, ada orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Stefanus. Bapak Stefanus diajak untuk diskusi, tanya jawab. Bapak Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Karena mereka marah. Mereka kemudian tangkap Bapak Stefanus. Lalu dibawa ke Mahkamah Agama. Diadili loh. Pemimpin-pemimpin agama
kemudian bertanya banyak hal kepada Bapak Stefanus. Lalu orang-orang yang tidak suka sama Bapak Stefanus itu juga membawa saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang bohongan untuk memfitnah Bapak Stefanus. Ya, betul. Bapak itu menghujat Tuhan, menghujat Allah. Dia mengajak kami untuk tidak menaati hukum Musa. Orang yang mendengar jadi percaya. Ya, Bapak Stefanus ini seperti itu ya. Lalu Bapak Stefanus dipimpin oleh Tuhan untuk menjawab semua pertanyaan mereka, menjelaskan pertanyaan mereka. Tapi penjelasan itu membuat mereka semakin marah dan tambah marah. Lalu mereka bilang, Stefanus harus dihukum, dia harus dilempari batu sampai mati. Betul anak-anak, Bapak Stefanus ditangkap, kemudian dibawa keluar kota. Meskipun demikian Bapak Stefanus tidak takut, tidak bilang, ya ampun, enggak. Bapak Stefanus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Stefanus tidak takut sedikit pun. Dibawa keluar kota. Bahkan Stefanus melihat ke langit. Dia melihat ada Tuhan Yesus di sana, sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Hati Stefanus tenang karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus berdiri menjadi pembelanya. Jadi Stefanus tidak akan takut akan orang-orang banyak yang menyerang dia, bahkan mau menghukum dia, melempari dia dengan batu. Dan betul anak-anak, Stefanus dilempari batu oleh orang-orang yang membencinya. Sampai akhirnya dia lemas, berdarah. Sebelum dia meninggal, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, jangan hukum mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Stefanus mengatakan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Lalu dia meninggal. Lihatlah anak-anak, bagaimana Stefanus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sampai dia meninggal. Dari dia melakukan firman Tuhan sampai diancam, bahkan dihukum, sampai kemudian harus mati, dilempari batu. Stefanus tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti Stefanus. Mungkin kita tidak sampai dilempari batu ya, tetapi meskipun usia kita masih kecil, kita belajar untuk taat selalu kepada firman Tuhan. Melakukannya tiap-tiap hari sampai kita besar-besar, sampai dewasa, bahkan sampai mungkin rambut sudah memutih, badan sudah lemes karena sudah tua. Kita tetap taat melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil kita pulang ke surga. Mau taat kepada Tuhan? Amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Citraland, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Semoga juga orang tua, mama, papa, semua dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi nih bersama Kak Asti dalam aktivitas Sekolah Minggu untuk kelas kecil. Temanya hari ini tentang, tadi sudah diceritakan oleh Bu Ambar tentang Stefanus yang mati martir. Nah, untuk bahan-bahannya kita membutuhkan kertas. Kertasnya bisa HVS biasa ukuran A4 atau kertas apa aja. Yang penting nanti bisa digambar bentuk. Terus ada spidol, ada gunting dan selotip lagi. Bahannya mudah, jadi kita akan bermain, kita akan beraktivitas untuk aktivitas kali ini bergerak badan begitu adik-adik. Oke adik-adik, kita bersama teman-teman sekolah minggu juga. Ini ada Michelle, Kinaya, sama Naya. ya, kita akan memulai aktivitas kita bersama. Jadi juga ikuti bersama-sama sekalian bisa. Ini kertasnya kita
biar seru, kertas makin banyak lebih bagus. Sekitar 30 kertas, 30 bentuk, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan. Ayo silakan. Ini spidolnya. Adik-adik bisa ceplak, ayo silakan dibuat. Bisa kayak gini, di tracing, atau tangannya dikasih cat air terus dicap seperti itu. Nah, Kinaya sudah jadi. Misal kaki ya, oke. Benaya kaki ya, jadi bisa kaki kiri, kaki kanan juga. Sebanyak kurang lebih 30 lah biar seru ya. Kinaya udah, semakin banyak semakin baik. Ayo bisa, ayo ya, boleh dihias-hias. Nanti setelah itu kita susun seperti ini. Kita susun dulu ya. Nah, jadi nanti bisa mainkan. Ya, susun yuk sama-sama yuk, bantuin yuk. Ya, sekarang kita coba ya, teman-teman. Jadi dipasin kaki sama tangan dalam satu baris ini. Habis itu loncat ke baris kedua sesuai dengan bentukan tangan kiri atau kaki kiri atau kaki kanan. Oke, coba. Loncat susah. Oh iya, pelan-pelan aja kalau susah. Jalan aja. Ya, oke. Coba bedanya. Oke. Next. Oh ya, sama. Terus. Yes. Bajunya kita pas-pasin dong. Ya. Terus. Tangan. Iya, kakinya di atas dong, yang sebelah kanan. Ya. Selanjutnya. Iya, oke. Ya. Oke, begitu ya Dewi ya aktivitasnya. Jadi bisa dilakukan bermain bersama adik, kakak, mama, papa juga dalam satu rumah. Semakin banyak, semakin baik, semakin seru. Ya, ini bisa juga ini diselotip tadi bahan apa? Kita siapkan selotip, ini diselotip juga biar lebih biar nggak gerak-gerak ya. Tadi kakak contohin aja dulu. Kalau mau lebih permanen ya dikasih selotip. Gitu. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Oh ya, aktivitas ini maksudnya supaya tadi kita boleh belajar taat ya, seperti Bapak Stefanus. Ya contohnya nih, kalau mau tangan dengan kaki kita ikuti perintah, kita ikuti petunjuk. Ya seperti itu sih Adik-adik. Oke. Sekian dari Kasti. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dadah. Nah anak-anak, wah senang ya hari ini kita kenalan dengan Miss Kogel, kejar-kejar kuda ya, dan kemudian dengar cerita dari Miss Kogel. Anak-anak, kita mesti belajar untuk taat kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita juga sudah mendapatkan aktivitas dari Bu Asti. Pasti seru kalau kita lakukan bersama-sama ya. Kalau tadi belum sempat dilakukan bersama dengan mama, papa, kakak, koko, cece, adik. Nah, setelah sekolah minggu ini lakukan ya sama-sama. Kita mau belajar apa tadi lewat aktivitas? Belajar taat, mengikuti aturan yang diberikan sampai pada akhirnya. Oke, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita berdoa. Yuk kita berdoa. Lalu setelah kita berdoa, kita tutup dengan pujian. Bapak terima kasih ya. Ya kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, Bu Ambar memimpin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Seperti Stefanus membela kebenaran firman Tuhan dengan tidak takut. Karena ada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan Allah menjadi pembelanya.
Tuhan tolong anak-anakmu agar sungguh-sungguh berani, taat sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.